saya Denis Devani Arsius Regar dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kalor. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara kalor dan suhu. Siswa belajar bagaimana hubungan antara jumlah kalor yang diberikan atau diterima dengan perubahan suhu. Kemudian siswa mampu menghitung kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat. Kemudian yang keempat, siswa memahami konsep asas Planck. Kemudian kita bahas pertama yaitu kalor. Nah, kalor itu sendiri mempunyai pengertian energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan yang sering digunakan pada kalor yaitu kalori dan joule. Pada 1 kalori itu 4,2 joule dan 1 joule adalah 0,24 kalori. Persamaan kalor. Nah, persamaan kalor yaitu Q sama dengan mc kali delta T. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian C kecil adalah kalor jenis benda atau dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalor jenis itu mempunyai pengertian banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nilai dari kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalor. Pengertian kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar m kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Persamaannya yaitu C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C, di mana C adalah kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. C kecil adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kemudian perubahan wujud zat. Nah, wujud zat sendiri itu ada 3. Yang pertama padat, cair, dan juga gas. Nah, pada perubahan wujud zat ini ada dia kalor yang melepaskan dan juga ada kalor yang menyerap. Nah, contoh dari kalor yang melepaskan yaitu mencair, yaitu dari padat menjadi cair, kemudian menguap dari cair menjadi gas, dan padat menjadi gas atau disebut dengan mioglin. Itu yang menyerap. Sekarang yang melepaskan kalor yaitu cair dan cair menjadi padat, contohnya membeku. Kemudian dari gas menjadi cair atau mengembun, dan cair menjadi padat yaitu mengkristal. Kemudian kalor lebur atau kalor beku yaitu kalor lebur itu mempunyai pengertian banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan 1 kg zat padat atau es batu ke titik leburnya. Begitu juga sebaliknya dengan kalor beku, yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk membukukan 1 kg zat cair menjadi zat padat. Nah, pada kalor uap itu pengertiannya kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan zat cair ke titik uapnya, yaitu mempunyai persamaan Q sama dengan M dikali L untuk kalor lebur atau kalor beku. Kalau untuk kalor uap atau kalor embun yaitu Q sama dengan M dikali U, di mana Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satunya joule. M adalah massa benda atau kilogram. L adalah kalor lebur, satunya joule per kilogram. U adalah massa uap, joule per kilogram. Kemudian asas Planck. Asas Planck itu adalah mempunyai persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Dari Q kita bisa pecah menjadi M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2.
Kemudian M1 dikali C1 kurung T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 dikali TC dikurang T2, dimana M1 adalah massa benda bersuhu tinggi 1 kg, M2 massa benda bersuhu rendah 1 kg, C1 kalau jenis benda bersuhu tinggi satuannya joule per kilogram derajat Celcius, C2 kalau jenis benda bersuhu rendah joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian T1 suhu tinggi satuan derajat Celcius, T2 suhu rendah satuan derajat Celcius, dan TC adalah suhu campuran satuannya derajat Celcius. Kemudian di sini ada kuis, yaitu kuisnya adalah es krim mulai mencair saat terkena panas dari sekitarnya. Berdasarkan konsep perpindahan kalor, dari manakah kalor berpindah saat es krim mencair? Ada pilihannya A, B, C atau D. A adalah dari es krim ke udara, B dari udara ke es krim, C kalau tidak berpindah sama sekali, D dari suhu rendah ke suhu tinggi. Jawabannya adalah yang B, dari udara ke es krim. Penjelasannya itu, kalor berpindah dari benda yang lebih panas atau udara di sekitar ke benda yang lebih dingin, yaitu es krim, yang menyebabkan es krim mencair. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kalor. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.